dekat pasar, dekat keramaian, tapi karena lingkungan kita lingkungan transmigrasi, Pak, intinya tingkat ketepatan ketangguhan tersebut alhamdulillah sampai saat ini tidak ada persoalan atau tidak ada masalah, Pak. Anak-anak selalu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Tetapi, Pak, dalam masa pandemi ini memang itu terjadi, Pak. Intinya ketangguhan yang seperti yang Bapak katakan tadi, ketepatan itu sangat kecil sekali persentasenya, Pak. Nah, di situasi pandemi yang kita hadapi sekarang. Waktu tatap muka kemarin berjalan dengan baik. Oke, Pak. Tapi kan ini dalam pandemi ini kan kita juga dalam melakukan proses pembelajaran, ya. Kita kadang melakukan daring, ya, kita Pak. melakukan luring, ya. Dan juga dalam mengumpulkan tugas-tugas kan sudah dijadwalkan. Ya. Tadi disampaikan oleh Bapak cenderung menurun. Nah, cenderung menurun itu bisa digambarkan oleh Bapak, kira-kira tugas-tugas yang seperti apa sih yang sekiranya kok bisa tugas tertunda? Mungkin itu, Pak, yang dari kegiatan luring itu, Pak, kegiatan luring atau daring dan luring itu kayaknya sama, Pak. Intinya di sini apalagi pihak sekolah aturan yang mengikat lembaga pendidikan gitu, Pak. Intinya ketercapaian atau proses kegiatan belajar mengajar itu tuh yang kalau di masa pandemi sekarang ini yang paling penting kesehatan. Kalau untuk kegiatan atau kurikulumnya itu tidak jadi nomor satu gitu, Pak. Jadi memang tidak jadi nomor satu. Tentunya kan kita memfokuskan pada belajar daring atau belajar di rumah kan itu. Pak. Nah, tadi memang terjadi penurunan dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada saat pandemi karena pengaruh COVID, Pak, ya. Iya. Oke. Terus, Pak, yang ingin saya tanya lagi kaitan dengan semangat, Pak, ya. Apakah peserta didik, ya kan? Apakah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang di sekolah atau di kelas yang Bapak pimpin selama ini pada saat sebelum pandemi, Pak, ya, sebelum pandemi. Anak-anak itu memang penuh antusias, Pak. Alhamdulillah, Pak, kalau sebelum pandemi anak-anak secara umum sangat antusias, Pak. Sangat antusias dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan-kegiatan non akademik. Nah, sekarang kalau pada saat belajar daring seperti ini, bagaimana Bapak bisa mengukur tingkat antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tadi itu, Pak? Karena kita kan, Pak, intinya kalau umpamanya daring, intinya setiap guru bidang studi mereka kan punya grup, Pak. Grup WA, grup kemudian classroom gitu, Pak. Nah, laporan dari masing-masing guru bidang studi sampai wali kelasnya pun ada yang melaporkan. Intinya di masa pandemi ini ketepatan atau tanggung jawab siswa atau kewajiban siswa terhadap tugas yang diberikan oleh guru bidang studi tersebut itu grafiknya menurun tadi. Mungkin kita tidak juga bisa mengatakan di sini di satu sisi orang tuanya salah, kita tidak bisa mengatakan itu, Pak. Yang jelas intinya di sini mungkin gimana ya, karena situasi pandemi, kemudian yang namanya kontrol terhadap anak kalau di rumah mungkin bisa jadi itu agak kurang kontrol dari orang tua, itu bisa jadi, Pak. Itu, Mas. Oke. Jadi, seperti itu ya. Mas Khalid menambahkan? Ya, baik Pak Kepala. Untuk anak-anak ya, saya rasa masih manusiawi lah kalau memang posisi kita masih dalam pembelajaran, masih di depan guru masih. Memang di masa pandemi ini antusiasmenya agak menurun, Pak, ya, ada kecenderungan menurun. Indikator yang Bapak lihat
kalau Bapak sampaikan tadi sebelum pandemi, kita bicara kondisi normal. Mereka antusias, sikap-sikap seperti apa yang menurut Bapak yang menunjukkan mereka itu antusias, Pak? Seperti apa sikapnya, Pak? Yang jelas kalau umpamanya tugas-tugas yang diberikan di sekolah atau selama kegiatan. Kendala yang Bapak alami selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Pak, salah satu penyebab utama seluruh tekad majelis guru, kemudian lagi para staf TU, semuanya etikat baik, datang pada tepat waktunya. Ada kendala. Kebetulan jarak mayoritas yang tinggal di MTS ini, Pak, semuanya tinggal di kota. Jarak antara kota dengan tempat kita dinas itu sekitar 28 km. Oke. Kemudian lagi jarak tempuh tidak kita bahas, Bapak. Tetapi transportasi infrastruktur tidak memadai. Kita bisa memakan waktu 45 menit sampai 1 jam, Bapak. Karena jalan apabila terjadi hujan, itu becek jalannya, Bapak. Sekarang dalam proses perbaikan jalan, inilah kendala kita, sehingga kedisiplinan kita ini terkendala bukan berarti dari individu, tetapi dari kondisi, Bapak. Kita di Kementerian Agama, Bapak, di madrasah kita pakai 3 jenis absensi. Pertama, absensi manual, yang kedua fingerprint, yang ketiga absensi online, Bapak. Baik Pak Kapsek, saya mau nanya tentang kedisiplinan siswa dalam hal mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Menurut pengamatan Pak Kapsek, anak-anak di situ diwajibkan atau gimana mengikuti ekskul nih? Nah, kembali kepada ekstrakurikuler. Di sini anak lebih cenderung ke religi, Bapak. Jadi kita ada salah satu jam tambahan, ya, sehingga pada hari Sabtu kita pulang jam 3. Jadi sehabis proses pembelajaran kita belajar tentang kaidah Al-Quran, kemudian lagi seni baca Al-Quran, sholat jenazah, kemudian lagi anak dididik untuk latihan menjadi khotib pada Jumat. Ini kegiatan kita, Bapak. Alhamdulillah, kegiatan yang seperti ini ekstrakurikuler kita itu diminati oleh seluruh siswa dan siswi. Kemudian lagi didukung oleh seluruh wali murid, wali siswa. Mereka dukung, malahan sewaktu proses ekstrakurikuler kita banyak orang tua yang menunggu siswanya, kemudian lagi memberi efek positif apa yang dilakukan oleh pihak sekolah tentang ekstrakurikuler sekolah, Bapak. Oh, berarti kalau dari sisi kehadiran siswa dalam mengikuti kegiatan ekskul tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, Bapak. Tidak ada. Terus dari sisi gurunya sendiri gimana? Gimana, Bapak? Dari sisi Bapak Ibu guru yang ngajar, jadi menurut pengamatan Pak Kapsek, Bapak, kehadiran untuk ekskulnya, untuk membimbing ekskul gimana? Ya, kita seluruh kegiatan kita melalui rapat, kemudian lagi kita dicantumkan dengan SK. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah kita guru, kita memberi motivasi kepada guru sehingga guru berkarya untuk membimbing seluruh siswa, sehingga apakah Bapak sudah melengkapi programnya? Kemudian apakah program yang Bapak susun sudah sesuai dengan anggaran yang akan Bapak gunakan dalam pengelolaan baik Sapras maupun proses pendidikan di sekolah Bapak? Kami mohon penjelasannya, Pak. Untuk sejauh ini, karena kami sampaikan, kami ini boleh dikatakan baru di sini, memang dalam pelaksanaannya belum optimal. Namun kami tetap berpegang dengan acuan yang sudah itu kepala sekolah yang lama. Jadi masih banyak kami berpegang dengan acuan yang kepala sekolah lama. Tentang dana-dana juga demikian. Kami menjalani dulu sebelum mana yang tidak cocok, mana yang cocok kami pakai, mana yang tidak cocok masih tetap kami akan lakukan perubahan. Tapi sudah ada realisasinya sesuai dengan RKS. Kalau sekarang kan tidak boleh lari dari RKS ya, Pak?
Karena apapun yang Bapak susun dengan RKS itulah yang harus Bapak pertanggungjawabkan untuk saat ini ya, karena dia pakai aplikasi. Begitu ya Bapak. Kemudian satu lagi untuk penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler di madrasah atau sekolah yang Bapak pimpin, bisa Bapak jelaskan ekstrakurikuler itu dalam proses pelaksanaannya dukungan apa saja yang Bapak berikan kepada pembina-pembinanya baik ke siswa-siswanya. Bisa Bapak jelaskan? Ya, untuk saat ini selama pandemi itu belum ada kami laksanakan ekstrakurikuler, tapi sudah kami programkan kalau nanti kalau suasananya normal kembali. Seperti kami di sini juga punya fasilitas seperti alat seni, ya, musik. Nah, di situ kami akan bisa memanfaatkan yang optimal. Di situ juga ada pramuka. Nah, nanti kami akan kerjakan program-program tersebut. Namun pada saat ini kami belum melaksanakan yang ekstra seperti itu, Bunda. Oh iya, karena pengaruh pandemi ya, Pak. Ya. Untuk pelaksanaan program Guru BK, apakah Bapak sudah melihat program Guru BK itu apa saja yang mereka susun? Iya, untuk Guru BK kami secara menanyakan langsung itu kami lihat di bukunya itu ya, mohon Guru BK mencatat temuan-temuan dengan anak. Mungkin di situ ada schedule kerja Guru BK. Nah, disitulah kami mana yang pas kami sokong, kami support, mana yang tidak pas mungkin di situ kami ada masukan buat Guru BK-nya. Tapi Guru BK punya tempat tersendiri ya Pak? Punya ruangan tersendiri maksud saya? Dan sampai saat ini Alhamdulillah SMP 26 punya ruangan tersendiri untuk Guru BK-nya. Oke. Nah, dari program-program yang sudah disusun di sekolah Bapak, apakah Bapak punya data untuk mengevaluasi, kemudian Bapak merencanakan tidak lanjut bagi yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana, itu punya catatan tersendiri atau bagaimana cara Bapak melakukan proses itu di sekolah? Iya, kami punya catatan tersendiri, kami evaluasi. Kalau memang ada temuan, ya tadi kami lakukan langkah-langkah binaan. Nah, dan buku tentu kami berpedoman dengan buku yang hasil dari temuan tadi. Oke. Di sekolah Bapak jumlah guru keseluruhnya apakah semuanya sudah punya sertifikat pendidik? Masih banyak yang belum, Bunda. Ada berapa persen yang sudah punya? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang kalau jumlah guru kita berapa orang? Kemudian yang punya sertifikat berapa orang? Ya, jumlah guru tenaga pendidik ini 27 orang yang punya sertifikat apa? Yang PNS yang PNS yang PNS. Yang PNS 20 berapa kita? Yang PNS 21. Yang punya sertifikat yang belum berarti 18. Yang sudah punya sertifikat 18, yang tidak punya sertifikat 3 orang. Ditambah honornya yang punya sertifikat 18 orang. 18 yang punya. Oke, semua S1. Semuanya S1. Semua S1. Mata pelajaran semua sesuai tadi ya, Pak? Ada satu yang D3-nya, Bunda. Hampir pensiun. Oh, 1 D3. Oke. Mata pelajaran semua relevan. Insya Allah relevan. Linear semua ya, Pak. Oke. Ya, silakan Bu Neni lanjut. Masih ada yang perlu kita tanyakan? Waktu kita sampai jam 12 sampai waktu istirahat. Masih kita pagi ini pada kepala sekolah ya.
dan dibantu kepala oleh sekolah dan tenaga kependidikan. Ya, dan wakil. Dan wakil, ya betul. Ya. Maaf nih Pak, agak mundur sedikit nih. Terkait pembinaan, bagaimana cara sekolah mensinkronkan semua kegiatan yang ada di sekolah itu dengan visi misi sekolah, Pak. Pak Dap? Ya. Bagaimana Bapak? Ini kan Bapak nih pasti semangat juangnya masih tinggi nih karena masih angan-angan sertifikat cakep ya. Dapat sertifikat cakep jadi masih cakep. Cakep. Bagaimana Bapak menyinkronkan ya agar terukur peningkatan mutu sekolah itu dengan semua kan Bapak ketika datang kan, oh ini sudah ada. Nah sebagai seorang kepala sekolah yang masih full spirit, nah Bapak sudah tahu Pak visi-misi sekolah SMP 26 apa Pak? Coba sebutkan Pak. Iya, visi-misi. Pak. Tidak boleh baca catatan, harus langsung. Nyontek maaf ya. Tidak boleh nyontek. Karena kan pertama kali hadir tuh sekolah tak. Tunggu Pak. Kasih dispensasi Bu Eni. Pak ini, Pak Mirzan, apa Pak visi-misi sekolahnya? Berapa panjang saya? Ayo Pak Mirzan. Kalau ketawa-tawa berarti belum hafal. Ibu Emi? Apa Bu Emi? Di labor ada tertulis visi-misi sekolah Bu Emi. Bu Emi ini kepala labor nih. Bu Emi. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak karimah, yang berbudaya, yang peduli lingkungan, yang berkualitas. Masih tersendat-sendat Bu, tidak lancar. Ibu BK, Ibu Dita. Bu Dita? Kayak ujian ya Bu. Kayak ujian. Ya itu kan penting. Iya. Itu kan sering terlupakan. Wajib itu. Paham atau cuma ditulis. Jangan hanya tertulis di dalam RKS. Iya, betul. Satu ya. Ibu Dita.